Di Lampung ini kemarin sudah ada bupati perempuan, banyak bupati perempuan, sudah ada menteri perempuan, sudah ada ketua DPR perempuan, sudah ada wakil presiden perempuan, sudah ada presiden perempuan. Artinya insya Allah tahun 2024 akan ada lagi kepala daerah perempuan, menteri perempuan, presiden perempuan. Anies Puan versus Prabowo Ganjar, ditulis oleh Panjat H. Dinamika politik menjelang 2024 tampaknya semakin mengerucut saja ke hanya beberapa nama. Memang belum ada yang pasti sebelum para ketum parpol mendaftarkan nama-nama ke KPU. Seperti 2019 lalu, semua menjadi jelas menjelang deadline ke KPU. Hanya saja yang difokuskan ketika itu cuma menyangkut nama-nama cawapres. Sedangkan nama capresnya tetap, yaitu Jokowi dan Prabowo. Ketika Gerindra dan koalisi mengesahkan Sandiaga Uno, PDIP CS pun menetapkan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang bahkan belum pernah disebut-sebut. Tapi itulah politik. Penuh intrik dan tentu saja perhitungan. Ibarat main catur antara dua orang yang kemampuannya setara. Harus cermat mengamati langkah lawan, salah sedikit bisa ambyar. Seperti Roy Suryo yang selama ini merasa jago dan kebal hukum, namun ketika salah langkah, akhirnya kini benar-benar ambyar. Untuk 2024, belum ada nama-nama pasti yang akan menjadi capres atau wakil. Mungkin baru Gerindra yang sudah sampai pada tahap penampakan menyangkut capres. Dalam Rakernas belum lama ini, Ketua Umumnya Prabowo Subianto hampir pasti akan maju ke gelanggang, walaupun sudah uzur. Prabowo sebagai pemilik Gerindra memang punya banyak keuntungan dan kelebihan soal penetapan nama ini. Meski harus mencari minimal satu partai untuk memenuhi syarat ambang batas, namun itu soal mudah. Meski belum ada sosok-sosok yang sudah pasti, namun geliat dan manuver para ketum parpol sudah bisa diajukan sebagai gambaran. Paling tidak, sosok-sosok yang nanti tampil tidaklah jauh-jauh dari orang-orang yang selama ini sudah santer di publik. Nasdem pasti sulit melepaskan Anies Baswedan. Dan berita tentang soalnya Puan Maharani ke Gondang Dia, markas Nasdem, seolah memberikan gambaran yang semakin jelas dan terang. Sambutan Paloh yang sangat hangat dan antusias, bukan tidak mungkin menelurkan pasangan Anies Puan. Kok bisa? Sekali lagi, ini politik, Bung. Muaranya adalah kekuasaan. Soal nasionalisme dan kepentingan rakyat dan bangsa yang lebih besar ke depan, itu hanya jargon semata. Ibarat aroma kentut yang menyengat sebentar lalu menghilang. Kekuasaan, dinasti, peluang bisnis, atau kepentingan strategis lainnya, itulah yang menjadi incaran utama. Seperti dikatakan tadi, politik itu ibarat permainan catur. Para pemain harus cermat dan jeli mengamati dan mempelajari setiap langkah lawan. Adapun para pemain yang dimaksud di sini adalah Paloh, Prabowo, Megawati. Merekalah pemain utama yang
akan menjadi penentu. Ketika Puan mendekat ke Nasdem, di mana langkah Puan ini jelas sudah atas restu Megawati. Hal ini pasti membuat Prabowo dan Gerindranya mulai berpikir dan bergerak. Faktor Puan yang elektabilitasnya tidak bagus-bagus amat mungkin tidak terlalu masalah. Namun Anies yang selalu bertengger pada 3 besar di survei dan memiliki basis massa militan sendiri pasti mendapatkan sorotan utama. PD-nya Megawati mengarahkan Puan nampaknya berdasarkan hasil survei di mana PDIP sebagai partai masih menempati posisi teratas di dalam survei. Dan jika hanya berbekalkan hasil survei ini, Megawati jelas salah besar. Jargon bahwa rakyat memilih sosok capres bukan partai politik mestinya jadi pertimbangan utama Megawati dan parpolnya itu. Dan pada faktanya, keterpilihan Ganjar Pranowo justru semakin menguat. Adapun Puan hanya karena digerakkan oleh mesin partai. Puan memang sudah ada kemajuan, di mana lewat spanduk-spanduk terbarunya, dia sudah jelas dan tegas soal jati dirinya. Mandiri, tidak lagi bawa-bawa nama lain. Dalam spanduk-spanduk terbarunya, dia sudah mengatakan tentang dirinya yang akan menjadi calon presiden pada 2024. Dan menurutnya, keberadaan seseorang perempuan Indonesia menjadi capres itu layak menjadi kebanggaan bangsa. Maka dengan melihat dinamika itu, di mana PDIP nampaknya memang sudah serius mengajukan Puan dan mengabaikan kader terbaik Ganjar Pranowo, maka hadirnya Anies Puan sudah bukan cuma andai-andai lagi. Dengan catatan, Paloh tidak akan melepaskan Anies. Dengan hampir pastinya PDIP mengusung Puan sebagai cawapres bagi Anies, maka Prabowo harus menghitung siapa yang kira-kira bisa mengatasi Anies dan mengail suara PDIP. Ganjar Pranowo, yang saat ini Gubernur Jawa Tengah, adalah jawabannya. Beberapa kali penulis mengatakan hampir pasti, yang artinya memang belum ada kepastian. Sebab kepastian itu baru terjadi jika nama-nama yang sudah ditetapkan partai dan koalisi siap didaftarkan ke KPU. Maka adanya perubahan atas analisis dan prediksi ini adalah keniscayaan. Hanya saja penulis memprediksi bahwa penentuan nama-nama ini akan alot hingga detik-detik terakhir menuju deadline yang ditetapkan KPU. Akan terjadi saling intip dan tunggu. Bila akhirnya Nasdem duluan mengawinkan Anies Puan, maka Gerindra akan merangkul Ganjar untuk cawapres Prabowo. PDIP akan hati-hati. Sebab jika sampai ada kesan bahwa Ganjar dibuang, maka tamatlah riwayat banteng. Maka Ganjar tidak boleh buru-buru menerima lamaran orang lain sebelum PDIP benar-benar mengesahkan Puan untuk cawapres. Sebab jika Ganjar lebih dulu hengkang, PDIP akan tersenyum puas dan koar-koar bahwa Ganjarlah yang sedianya mereka usung namun tidak sabaran. Dan situasi seperti ini akan sulit bagi Ganjar yang akan dituding partainya sebagai kader yang tidak setia, tidak sabaran, ambisius, dan sebagainya itu. Padahal kata partai nanti, Ganjarlah sebenarnya yang akan diusung partai. Pokoknya akan ada narasi-narasi yang disesuaikan dan semoga saja Nasdem lebih dahulu mengesahkan Anies Puan sehingga Ganjar pun diambil Prabowo sehingga tepatlah prediksi dan analisis ini. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.